Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang proses bisnis manajemen perkantoran. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Mezaluna dengan NIM K75244040. Jadi, kita akan membahas tentang apa aja sih? Nah, kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu dengan tema bisnis manajemen perkantoran. Dengan pembelajaran yang ke-1 dan sampai ke-4, dengan alokasi waktu 2 dikali 3 jam pelajaran atau 2 dikali 45 menit. Dengan identifikasi pembelajarannya yaitu dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning dan project based learning. Moda pembelajarannya yaitu dengan luring atau luar jaringan. Metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, observasi, dan demonstrasi. Sumber pembelajaran yang akan digunakan yaitu menggunakan buku paket, modul, internet, gambar, dan lainnya. Sarana prasarana yang dibutuhkan yaitu papan tulis, kapur atau spidol, laptop, alat tulis kantor, jaringan internet, LCD, proyektor, smartphone, form penilaian, dan daftar pertanyaan. Pemahaman bermakna yang akan kita tuju yaitu adalah pembelajaran proses bisnis dan layanan bisnis manajemen perkantoran. Nah, di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Dari 2 gambar tersebut, apa yang dapat kita analisis? Yang pertama itu gambarnya menunjukkan tentang kantor di perusahaan. Selanjutnya gambar kedua adalah seorang humas atau officer yang melayani customernya. Apa yang dapat kita analisis dari 2 gambar tersebut? Tentu saja yang gambar pertama adalah menunjukkan bagaimana suasana kantor atau proses bisnis itu berlangsung untuk keberlanjutan bisnisnya. Dan gambar kedua adalah proses layanan bisnis. Apa sih pengertian dari proses bisnis? Secara umum, proses bisnis adalah rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang saling berkaitan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan maupun organisasi. Menurut Hammer dan Kempi pada tahun 1993, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki nilai bagi pelanggan. Artinya, setiap proses bisnis selalu berorientasi pada penciptaan nilai tambahan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat proses bisnis. Tujuannya sendiri yaitu dari pelaksanaan proses bisnis adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Melalui proses bisnis yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai standar, waktu, dan biaya yang direncanakan. Selanjutnya, manfaat dari proses bisnis yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan waktu serta biaya. Kedua, memastikan konsistensi hasil kerja. Ketiga, memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja. Dan yang keempat adalah mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama proses bisnis. Menurut Davenport pada tahun 1993, setiap proses bisnis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input atau masukan adalah segala sumber daya yang digunakan dalam kegiatan bisnis, seperti data, informasi, tenaga kerja, bahan baku, atau modal. Dan yang kedua yaitu proses atau kegiatannya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi hasil tertentu. Dan yang terakhir yaitu output atau keluaran adalah hasil akhir dari proses berupa produk, jasa, atau informasi yang bernilai bagi pelanggan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar proses bisnis, kita harus juga mengetahui tentang pengertian layanan bisnis. Layanan bisnis atau business service adalah aktivitas atau proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, baik internal maupun eksternal. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, layanan adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud atau tidak mengakibatkan kepemilikan atas sesuatu. Tujuan dan manfaat layanan bisnis antara lain, secara dari tujuannya, secara umum tujuan layanan bisnis adalah
untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mendukung kelancaran operasional organisasi. Layanan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepuasan, loyalitas, dan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua, memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Keempat, mengurangi hambatan dan kesalahan operasional. Selanjutnya, setelah kita paham tentang konsep dasar dari proses bisnis dan layanan bisnis, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi kelompok. Buat 5 kelompok dengan 6 anggota per kelompoknya, lalu diskusikan faktor yang mempengaruhi efektivitas proses dan layanan bisnis, serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Setelah berhasil menganalisis hasil diskusinya, lalu presentasikan dengan singkat hasil diskusi dengan metode forum group discussion, yang mana nanti setiap kelompok akan maju mempresentasikan dengan singkat dan kelompok lain harus bisa memberikan tanggapan, masukan, ataupun kritiknya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Terima kasih. Untuk pertemuan kedua yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis. Menurut Wix tahun 2012, proses bisnis dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu proses inti, proses pendukung, dan proses manajerial. Proses inti atau core process adalah proses utama yang menghasilkan nilai langsung bagi pelanggan, seperti produksi barang, pelayanan jasa, atau distribusi produk. Yang kedua yaitu proses pendukung atau supporting process, yaitu adalah proses yang tidak langsung menghasilkan nilai tetapi mendukung kelancaran proses inti, seperti administrasi, keuangan, atau pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu proses manajerial atau manajemen proses, adalah proses yang berkaitan dengan pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis organisasi. Ketiga jenis proses tersebut saling berhubungan dan membentuk satu sistem kerja yang utuh dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis layanan bisnis. Layanan bisnis dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu layanan internal dan juga layanan eksternal. Layanan internal yaitu layanan yang diberikan untuk mendukung operasional dalam organisasi. Contohnya layanan administrasi data, dukungan IT untuk karyawan, layanan kepegawaian, dan layanan internal. Yang kedua, layanan eksternal, yaitu layanan yang diberikan kepada pihak di luar organisasi seperti pelanggan, mitra, atau masyarakat. Contohnya, customer service, layanan pengiriman barang, pelayanan purna jual, dan konsultasi bisnis. Kedua jenis layanan ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan reputasi perusahaan di mata pelanggan maupun karyawan. Selanjutnya yaitu hubungan proses bisnis dan layanan bisnis. Proses bisnis dan layanan bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Proses bisnis yang efektif akan menghasilkan layanan yang berkualitas tinggi, sedangkan layanan bisnis yang baik akan mendukung ketercapaiannya kelancaran proses organisasi secara keseluruhan. Menurut Cipyono, tahun 2019, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh sikap petugas, tetapi juga oleh sistem dan proses di baliknya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengintegrasikan antara alur proses kerja atau bisnis proses dengan standar pelayanan atau servis standar agar hasilnya maksimal. Kesimpulannya yaitu proses bisnis merupakan sistem kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan bernilai bagi pelanggan, sedangkan layanan bisnis adalah bentuk nyata dari nilai yang diberikan organisasi kepada pelanggan atau pihak internal. Keduanya saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas operasional perusahaan. Nah, setelah mengetahui materi tentang jenis-jenis proses bisnis dan layanan bisnis, ada diskusi kelompok lagi. Silahkan berkelompok dengan kelompok yang sebelumnya, lalu diskusikan jenis-jenis bisnis di lingkungan sekitar, serta layanan bisnis yang mendukungnya. Setelah itu, presentasikan dengan singkat hasil diskusi dengan metode forum group discussion seperti yang kemarin. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, saya cukupkan.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.